data real dari lapangan yang memang hasil penjajakan langsung yang oleh PPL kita kerjasama dengan Pak Camat Mustika dan juga dengan Dinas Pertanian. Ini ada kenaikan yang luar biasa. Kalau tanam kemarin kita hanya 4.000, tetapi ini bisa 5.807. Maka ada pengembangannya di sini Pak Bupati 1.800 hektar. Nah, kemudian kita mau lihat ini per kecamatan. Ini Simbulu Timur, jumlah petani kita 933 orang. Yang aktif 326, tidak aktif 597. Maka ini persentasenya 64%. Ini tidak aktif. Kemudian areal kita 310, kemudian yang digarap di sini 221. Sehingga persentase selisih 88, kemudian ada 28% yang tidak tergarap. Nah, ini dapat kita lihat semuanya ada di sini, ada yang biru, merah, dan kuning. Satgas, kecamatan dan desa ini harus kita gedor untuk bisa penambahan, untuk bisa menyelesaikan yang merah ini bagaimana kita tarik menjadi kuning, dan yang kuning ini kita tarik menjadi hijau. Ini dapat kami gambarkan. Contoh ini tepat tengah. Ini tepat tengah untuk petaninya ini masih kuning. Ini jumlah petani 577, kemudian tidak aktif 116, hingga ini kan 17%, di atas 10%. Sehingga untuk lahannya, nah ini tepat tengah untuk lahan ini 264,22, yang selisihnya itu 141, ini ada 35%. Ini masih merah. Maka setelah lebaran ini sesuai tadi yang dikatakan oleh Pak Camat, benar itu. Bagaimana ini harus kita gedor. Ini tim kabupaten harus turun, nanti kita bersama Pak Camat untuk bisa menggedor ini. Nah, kemudian ini Teluk Dalam dan Simbulu Tengah, ini semuanya sudah biru. Kenapa biru? Ini Simbulu Tengah, ini petaninya yaitu 1.150 dan persennya 0. Kemudian ini tentu juga untuk luasannya ini persentasenya cuma 2,46, di bawah 10%. Dan begitu juga kecamatan Teluk Dalam. Dan begitu juga Alafan, untuk petaninya sudah oke. Ini ada hanya 3% yang tidak turun, tapi untuk Alafan kenanya di areal. Ini ada 1583 yang tidak tergarap, yang belum ada datanya, maka masih di kuning untuk areal. Maka ini yang harus kita gedor setelah lebaran, bagaimana kuning. Alafan ini untuk areal bisa kita tarik menjadi hijau. Nah, berarti ini mohon maaf Pak Camat, kita berikan gambaran ini bukan berarti kita untuk. Nah, kemudian untuk benih yang coba kita siapkan ini adalah sebanyak 6.000 hektar. Nah, benih kita bagi dua. Yang pertama yang akan kita siapkan itu namanya adalah M400. M400 ini dengan potensi hasil yaitu 8 sampai dengan 10 ton. M400 ini kita siapkan untuk 15 ton. Mengapa ini 15 ton? Karena M400 ini adalah untuk varietas benih padi irigasi atau lahan basah. Nah, kemudian yang kedua, ini kita mintakan adalah namanya Situba Bagendik. Nah, ini adalah merupakan benih yang memang di lahan tanah hujan atau lahan kering. Bisa dia ditanam di lahan kering, bisa juga di lahan basah. Maka ini potensi hasilnya memang sedikit di bawah, yaitu 6 sampai dengan 7 ton. Ini potensi hasilnya. Maka dapat kami laporkan Pak Bupati sesuai dengan kontrak dan upaya penjajakan yang kita lakukan. Sumber benih kita yaitu ada dari APBK dan juga dari APBN dan juga dari Migas. Dan ini akan datang ke Simbulu awal Juni 2020. Berarti awal bulan Juni ini sesuai dengan kontrak dan penjajakan yang kita lakukan, insya Allah Pak Camat kita sudah ready untuk benih di Kabupaten Simbulu sebanyak 6.000 hektar. Maka tadi kita itu ada 5.800, maka berarti ada kelebihan di benih kita. Baik, untuk selanjutnya di seluruh kecamatan kita. Baik, lanjut. 716 ton beras per tahun. Ini kebutuhan kita semua. Target kita produksi kita 5 ton saja per hektar. Kalau 5 ton per hektar dikali 5.840,7
71 hektar. Ini tadi kan data 5.840 ini sesuai data tadi yang dari seluruh kecamatan. Maka berarti dapat tonnya ini adalah 29 ton 203,54 ton gabah kering panen. 29.203,54 ton gabah kering panen. Ya dapat kita ini. Nah kemudian produksi gabah kita ini kan 29.203,54 ton ini dikali 30%, kita buang 30%, yaitu beda dan kotoran-kotoran padi yang lain. Maka terakhir ini beras kita bersih 20 ton 442,48 ton, ini beras bersih 20.000 ton 442,48 ton, ini beras bersih. Oh, berarti. Maka untuk itu produksi beras kita ini 20 ton 20.442,48 ton beras, sedangkan kebutuhan kita tadi kan baru 10.716. Maka kita berarti kelebihan nanti pada terjadi surplus kita ini 9.726,48 ton. Maka dengan angka ini kita sudah terpenuhi kebutuhan kita dan kita sudah bisa jual beras keluar. Yang saya hormati Bupati Sumelu, dari jajaran Forkopimda, Sekda, dan Dinas Pertanian dari Puspaga saya merangkumkan secara pribadi bahwa ini sangat penting. Saya teringat waktu di Bapeda ketika pembahasan rancangan APBK 2020, kalau mau maju Sumelu hanya satu, kita jangan selalu impor dari luar, tetapi kita bagaimana menciptakan ekspor dari Sumelu di luar. Artinya ini luar biasa. Hanya saja teoritisnya secara akademik sudah ada gambaran bagaimana implementasi di lapangan. Kalau hanya kita selalu dalam teoritis tetapi tidak ada implementasi, tidak ada sinergisitas, tidak ada yang bekerjasama secara ekstensif, yakin saya harapan ini akan sedikit. Tetapi jika ini sudah memang menjadi sebuah roh kita, saya yakin tidak hanya untuk proyek poinnya saja kita lakukan oleh terkait dengan kegiatan di pertanian. Seiring waktu kita kembangkan di bidang perkebunan juga stok dari mana. Sekarang coba Bapak Ibu lihat sampai dengan 80.000 industri. Apakah Sumelu itu tidak bisa menghidupkan bahwa saya yakin kembali kepada melalui kita. Pak Bupati telah mencanangkan dengan program Humaha Hebat, Humasa Besar, tantangan kita semua. Mari kita bekerja. Saya pun Pak Bupati insya Allah 2020 akan Humaha hidup kembali. Jadi itu yang menjadi PR kita bersama dan harus kita implementasikan dalam sebuah kegiatan dan kemudian jangan lupa kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita upayakan ini dan kemudian berhasil. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Kadis. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon syukur punya lagi. Kenapa pertanyaan kita begini? Dan terkait dengan orang Medan. Kalau yang mau berdoa saya ganti aja Pak ya. Aja. Karena saya kemarin baru singkong. Umbi singkong digoreng gosong, digoreng di ujung aspal. Di Sumelu banyak lahan kosong, yuk kita manfaatkan secara maksimal. Kemarin kami baru nanam singkong Pak Bupati di lahan kosong. Ada rencana sama Padi Bodo. Mudah-mudahan di Padi bisa lancar. Dan yang terakhir, mulut panas tergigit lada memang pedas makanan di Sumelu. Ketahanan pangan di Sumelu di tangan kita. Mari bekerja sungguh-sungguh untuk Sumelu sejahtera.
Tapi biar TNI Polres Semarang ada satu lagi. Kecil-kecil buah cabut, pohonnya tinggi tidak berduri. Tampilan keren rapi, itulah cerita kita Polri. Baik, terima kasih Pak Dandim. Ini adalah pesan daripada Musbika. Amanah yang dibebankan kepada kita. Salam dan salam bila tidak lupa kita sampaikan pada Nabi yang kita muliakan, Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak-Bapak dari Unsur Forkopimda, Bapak Ketua DPR, Bapak Danlala, Bapak Kapolres, dan Bapak Dandim yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Sekda, Bapak Kepala Bapak, kemudian para dinas pertanian, juga ada dengan kita Kabaop dan Pasiter. Bapak Ibu yang kami muliakan, hari ini ada dua agenda kita yang akan kita tuntaskan. Yang pertama adalah terkait dengan rapat kita pada pagi hari ini dalam rangka pengantisipasian rencana rumah sustainable dan rumah harga. Yang kedua, insya Allah nanti jam 2 kita akan melakukan launching pelaksanaan BLT di Desa Sental, Kecamatan Kepanjen, insya Allah. Jadi ada dua hal yang kita lakukan. Tapi ada satu hal yang menjaga para kepala dinas. Tadi Pak Garis tidak menjelaskan apa itu humas sustainable dan apa itu rumah harga. Sehingga Pak Dandim sebenarnya Pak Kapolres bagaimana juga bertanya-tanya. Nah, ini juga perlu sebenarnya diperjelas. Sehingga orang tua kita, bapak-bapak kita ngerti. Nah, jadi rumah sustainable dan rumah hibah itu artinya sama, tapi berangkat dari dua bahasa yang memang ada di pulau. Satu bahasa Kefayan, satu bahasa yang ada di sini. Satgas ini merupakan kekuatan yang kita siapkan dalam rangka melakukan pengawasan. Bagaimana gerakan humas sustainable dan rumah hibah ini betul-betul bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Nah, ada satu impian yang memang kita inginkan adalah sebuah angka-angka yang sangat fantastis dari angka yang sudah kita lihat. Nah, kalau kita melihat dari data, coba buka kembali datanya. Analisa hasil. Analisa hasil. Ya, ini kalau kita melihat angka yang sangat fantastis. Dalam kurun terakhir kita selalu menjadi orang yang sangat konsumtif. Kita harus akui tanpa adanya beras yang dibawa dari luar, kita belum mampu memenuhi kebutuhan 94 jiwa yang ada di Kabupaten Sumut. Ini fakta. Sehingga pada tahun 2018 kalau saya tidak salah pernah ada sebuah data lebih kurang setiap tahun itu hampir 100 miliar ya, uang kita itu hanya membeli beras yang kita buang keluar. Bayangkan Bapak Ibu, ya hampir 100 miliar uang kita buang, lebih kurang 98 miliar hitung-hitungannya, ya kan 100 miliar kita buang untuk membeli beras dalam rangka memenuhi kebutuhan 94 ribu. Nah, ini artinya kita masih sangat konsumtif. Kita orang yang banyak menggunakan pembelian bahan-bahan kebutuhan kita. Itu baru beras, belum kebutuhan. Satu saya lihat di Desa Lewak, kalau saya tidak salah, dia tidak bersewa, tetapi dia hanya punya mesin motor. Tetapi apa yang terjadi hasilnya dia bisa menggunakan sana. Hasilnya dia tidak punya lahan, tetapi dia hanya punya mesin motor. Dia melakukan gerakan itu sehingga dia pun bisa menggunakan sana. Luar biasa. Nah, Pak Kapolres Kabupaten bisa ini semua apa yang kita hidup. Kita marah dengan anjing, ya kan kita lempar dia dengan bahan batang minyak itu.
Saya berharap ini kepada para camat untuk mencetak baliho ini. Ya, saya minta seluruh camat, kepala desa mencetak baliho ini. Setiap desa harus ada satu. Ya, camat harus mencetak ini di kantor camat. Cuma tidak ada yang tinggal. Ini foto nanti masih ada foto Pak Kajari di sini enggak? Nah, tolong nanti ya mau dicetak. Enggak, foto grafis kalau pindah nanti aja. Jadi Pak Kajari harus ditambah lagi di sini. Nah, ini Bapak Ibu yang berbahagia, saya minta baliho ini secepatnya. Dan kepada Dinas Pertanian, tolong dicetak baliho besar 10 buah. Ya, 10 buah dicetak, kalau perlu 15 buah. Jadi 15 buah di setiap kecamatan ada. Kemudian di beberapa titik strategis yang harus kita tempatkan sebagai bagian dari sebuah program untuk menuju kesejahteraan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, tadi kita sudah mendengarkan pantun yang dibaca, puisi yang dibacakan oleh Pak Danji. Itu adalah merupakan pesan-pesan singkat tetapi punya makna yang luar biasa. Betapa kita hal ini sangat menjanjikan. Tetapi kondisi real yang ada di lapangan kita menunjukkan bukti-bukti yang sangat real. Area perkebunan kita ini masih kita bicara pertanian. Belum kita bicara perkebunan yang kita dari situ bisa menghasilkan beberapa sumber daya alam yang luar biasa. Nah, sebenarnya kalau saya boleh mengatakan kepada kita Bapak Ibu yang berbahagia, Simelu ini bukan merupakan daerah transit. Jadi ketika Simelu bukan menjadi daerah transit, maka kita bukan merupakan kota perdagangan. Jangan pernah bermimpi akan ada peredaran uang yang besar di Simelu ini dari sistem perdagangan. Paling orang jual ya dengan apa yang ada sekarang. Maka sebagai daerah kepulauan kita perlu menambah sumber daya alam. Itu merupakan gerakan untuk membangun ekonomi daerah. Apa sumber daya yang kita miliki? Itu pertanian, perkebunan, perikanan, itu yang harus kita kelola. Jadi jangan kita bermimpi saya harus bawa kali banyak. Kita bukan daerah perdagangan. Karena kita bukan daerah transit seperti Kota Medan. Medan itu daerah transit. Sehingga apa yang ada semua waktu. Bukan daerah tujuan, bukan daerah transit. Jadi maka itu saya kasihkan sekali lagi. Kalau kita membangun ekonomi kita, Simelu ini dari sektor sumber daya alam, tidak dari sektor perdagangan. Maka dari itu mari kita sama-sama membangun kekuatan ini dengan baik. Saya yakin bahwa jadwal kalender yang sudah dipersiapkan oleh Dinas Pertanian oleh Satgas, saya minta ini perlu dipelajari, perlu diikuti secara bersama-sama sehingga bisa ada sebuah sinergitas dalam mengerjakan kekuatan ini. Nah, ketika kita tidak secara bersama-sama, maka disinilah akan ada kendala-kendala yang kita hadapi. Hama itu menjadi sesuatu yang tidak bisa terhindarkan oleh kita. Terutama buru-buru pipit yang akan melawan padi-padi kita. Nah, bayangkan kalau kita humasa sewa ini secara bersama-sama. Di sana ada padi, di sana ada padi, di sini ada padi, maka dia tidak tahu makan di mana. Sama saya di tahun 95 pernah bertambah udang di sekitar Lambadan. Saya punya pengalaman sedikit di situ. Ketika kita melakukan gerakan tidak serentak, maka kita tidak akan berhasil. Kita tanam benih, yang lain sedang meracun, maka racunnya akan masuk ke tambah kita punya benih akan mati secara mudah. Itu pengalaman saya tahun 95 ketika saya masih di Banda Aceh. Nah, maka dari itu sama persis ini, ketika kita tidak lakukan serentak, maka akan ada kendala-kendala yang kita lakukan. Maka tugas bapak-bapak para camat melalui kerja memberikan penyadaran ini kepada masyarakat kita agar mengikuti kalender yang sudah kita siapkan. Dan lebih-lebih mulai Juni ke depan, insya Allah mungkin kebiasaan kita pada bulan September itu sudah mulai hujan lebat. Nah, Juni, Agustus ada waktu 3 bulan. Maka di sini juga akan kita kelola dengan baik tanah sehingga nanti pada bulan September itu sama padinya sudah dalam keadaan sempurna.
keturunan dan itu sudah bisa dipanggil. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan dan kami sangat menekankan kepada kita semua dan kepada Satgas yang telah dibentuk agar kiranya bisa melakukan monitoring lapangan mulai sejak dari Kenduri. Nah, saya minta Pak Kadis, Kenduri tanggal 2 Juni ini tolong ditetapkan di mana tempatnya. Nah, kami karena kita baru siap puasa ini perlu makan besar di tempat. Lebih kurang ada 5.800 hektar lebih yang insya Allah akan direncanakan pada tahun 2020 akan kita jual, akan dikelola oleh para petani kita. Ini saya tekankan sedikit kepada para camat, melalui camat untuk ditekankan pada para kepala desa. Tadi saya melihat masih ada beberapa desa yang penduduk aktifnya sebagai petani tetapi tidak bertani. Saya minta yang tidak mau bertani ini apa masalah? Kalau masalahnya bisa diterima dengan akal sehat, ya saya pikir bisa kita terima. Tapi kalau tidak bisa dengan akal sehat, saya minta ini perlu ada sebuah sanksi. Petani kita tidak semudah yang kita bayangkan. Maka dari itu dengan hadirnya Satgas, ini kita berharap mampu melakukan sebuah perubahan itu secara signifikan. Kerjasama secara sinergis berjenjang, ya. Para camat, kepala desa, kawan-kawan muspika ikut membantu bagaimana kita bisa memberikan penyadaran ini. Yang sudah terjadi selama ini mari kita ubah. Nah, sebenarnya Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita mencoba melihat kondisi kita hari ini dengan COVID, sebenarnya Allah mendidik kita untuk bisa hidup mandiri, supaya kita tidak tergantung dari luar. Bayangkan Bapak Ibu, hari ini negara kita tutup pintu masuk dari semua negara. Apa artinya hari ini semua tidak bisa masuk dari luar? Nah, kita ambil di bagian kita di sini bukan seperti itu. Hari ini mari kita tutup keran ini. Kebutuhan bahan pokok yang ada di situ yang bisa kita kelola kita tutup sekarang. Nah, salah satu di antaranya adalah dalam sektor pertanian kita. Nah, ke depan kalau kita bisa melihat dengan angka-angka yang sudah dipaparkan oleh kepala dinas, kita akan ada surplus beras di Kabupaten Sulu. Maka kita bisa menjual gabah yang sangat luar biasa, bisa mencapai 19.452,95 ton dengan nilai jual lebih kurang 282 miliar lebih. Tolong sampaikan sekali lagi di beberapa konferensi pers saya sudah sampaikan. Tolong masyarakat kita berpikir jernih. Segala sesuatu itu kita serahkan pada ahlinya. Insya Allah Allah akan membantu kita. Lebih-lebih kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan. Insya Allah doa kita akan dijawab oleh Allah. Kemudian penyakit ini akan diangkat oleh Allah dari muka bumi ini, dan kemudian kita kembali bisa beraktivitas dengan baik, melaksanakan tugas kemuliaan kita sesuai dengan tugas-tugas yang dibebankan pada kita. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah beberapa hal yang kami sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi kami berharap mari kita sukseskan program Humasa Sebel Humala Hibah di Kabupaten Sulu pada tahun 2020 untuk mewujudkan Sulu sejahtera, insya Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelemahan dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.